Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan, Yang Mulia. Terdakwa Richard Eliezer menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Kamis kemarin. Pada kesempatan ini, Eliezer kembali menegaskan Ferdi Sambo memintanya untuk membunuh Yosua agar bisa melindungi Eliezer. Pengakuan ini menjadi penting di saat Sambo mengklaim tidak pernah memerintahkan Eliezer membunuh Yosua. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Situ dia merapat begini ke saya, Yang Mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya pada saat itu cuma jawab, siapa Pak? Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan, Yang Mulia. Selain soal perintah menembak, Eliezer juga melihat Sambo menaruh pistol ke tangan kiri Yosua usai Sambo menembakkan pistol ke arah dinding setelah Yosua meninggal. Padahal, menurut Eliezer, Yosua bukanlah orang kidal. Sambo diduga sengaja menaruh pistol ke tangan Yosua guna memuluskan skenario tembak-menembak. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak, Pak. Tidak. Kanan, Pak. Kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Ferdi Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya Pas. korban? Ya, Pastinya. bagaimana Bapak? Izin, Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup Oh, waktu dipegangkan. pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri, Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri. Siap. Dan diletakkan di Samping kiri, dekat tangan. di samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, Siap. apakah korban kidal? Siap. Bukan, Bapak. Bukan. Siap. Berarti Ferdi Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Sementara itu, kuasa hukum Eliezer mengajukan penetapan status penguak fakta dalam putusan majelis hakim. Hakim pun menegaskan semuanya akan menjadi pertimbangan yang akan dimasukkan dalam amar putusannya. Beberapa waktu yang lalu sudah memasukkan surat untuk penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator majelis agar kami mohonkan penetapannya karena dalam rangka. Jadi kami memberi tanggapan pada permohonan dari penasihat hukum atas Baik. diri terdakwa. Itu penetapan atau itu akan kami pertimbangkan satu kesatuan menjadi dalam putusan nanti. Di dalam putusan ya? Iya. Baik, Kita tapi akan- sebelumnya memang kami sudah ada perjanjian dengan LPSK, itu nanti kita akan Ya betul, sampaikan itu tetap kepada- kami pertimbangkan semuanya di dalam putusan. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Baik majelis, terima kasih. Setelah pemeriksaan Eliezer sebagai terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang yang akan digelar pada pekan depan. Kuasa hukum Eliezer pun memasrahkan nasib kliennya pada proses persidangan. Roni menilai persidangan telah berjalan secara transparan dan independen. Eliezer juga telah mendapatkan haknya sebagai justice kolaborator. Tapi ya kita semuanya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum dan juga terkait dengan tuntutannya kami menghormati, menghargai bahwa proses ini kami melihat sudah berjalan secara transparan, kemudian independen, kemudian juga pun klien kami dalam hal ini mendapatkan haknya dia sebagai justice collaborator. Kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum. Majelis hakim meminta tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum pada Rabu 11 Januari mendatang. Hakim menyatakan sidang akan ditunda 1 pekan lagi jika berkas tuntutan belum selesai. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa akan melaporkan dari Mabes Polri. Tifal,
Kalau Eliezer akan menghadapi tuntutan JPU pada pekan depan, berarti proses persidangan yang lain, ada 4 terdakwa lain, ada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, ini bagaimana prosesnya? Terutama tentunya adalah Ferdy Sambo yang jadi otak di balik pembunuhan berencana ini. Tampaknya masih akan lebih dulu Eliezer yang menghadapi tuntutan dalam sidang lanjutan pada pekan depan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Tapi sebelum saya mengarah ke sana, saya coba ingatkan lagi kita semua terkait dengan sejumlah hal yang kita simak dalam persidangan pembunuhan Yosua sepanjang pekan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 2 Januari 2022 lalu, tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf membawa ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan. Dalam keterangannya di muka persidangan saat itu, ia menegaskan bahwa harus ada unsur meeting of mind atau ada penyamaan visi antara satu pihak dengan pihak lain yang terlibat langsung dalam sebuah upaya pembunuhan berencana atau tindakan yang terorganisasi, begitu, kejahatan yang terorganisasi. Sehingga ini yang patut dipenuhi unsur ini untuk kemudian bisa didakwakan seluruh terdakwa, termasuk dalam hal ini adalah Kuat Ma'ruf yang didatangkan ahli ini, yang dijerat dengan pasal 340 atau pasal 338 dengan pasal penyerta pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian ahli lain dari pihak Ricky Rizal, ada ahli psikologi forensik Nathanael E. Johannes. Saat dibawa di persidangan pada hari yang sama di tanggal 2 Januari 2023 disampaikan sosok atau profil psikologis dari Ricky Rizal ini terbilang menghindari atau sosok yang menghindari risiko agresivitas yang rendah, begitu ya. Dalam artian ada upaya-upaya agar suatu tindakan atau suatu perbuatan ini efek negatifnya bisa ditekan di lingkungan sosialnya. Buktinya ini terlihat saat Ricky Rizal berupaya untuk mengamankan senjata Yosua saat ada perdebatan antara Yosua dengan Kuat Ma'ruf di rumah keluarga Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Itu di tanggal 2. Kemudian di tanggal 3, sehari kemudian setelah itu, dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati membawa satu ahli hukum pidana atas nama Said Karim. Dalam persidangan, Said Karim menegaskan bahwa harus ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang ataupun juga terdakwa ini bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Namun ia menilai bahwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini tidak memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terlebih lagi ada penjelasan bahwa dalam proses pembunuhan berencana, baik itu dalam perencanaan hingga proses eksekusi tindak pidana, harus dilakukan dalam kondisi tenang. Nah, di tanggal 4 Januari 2023 dibawa pula ahli dari pihak Ricky Rizal dalam sidang lanjutan saat itu. 2 ahli pidana dibawa, yakni Firman Wijaya dan juga Muhammad Solahuddin, yang pada intinya menekankan soal hasil tes poligraf atau tes kebohongan, lie detector. Disebutkan oleh keduanya bahwa lie detector ini sebetulnya bisa dijadikan bukti untuk kemudian menjadi dasar untuk penetapan putusan oleh majelis hakim sepanjang prosesnya dilakukan dengan benar. Nah, kita ingat juga kemarin persisnya di tanggal 5 Januari 2023, Richard Eliezer ini diperiksa dengan posisinya sebagai terdakwa, dan penegasan yang berkali-kali disampaikan oleh Eliezer di hadapan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum yang menanyakan kepada dirinya, ia mengaku bersalah dan menyesal atas upayanya menghilangkan nyawa Nopriansyah Yosua Huta Barat dengan cara menembak. Dan kemudian ia menegaskan pula bahwa perintah yang disampaikan langsung oleh Ferdy Sambo kepada dirinya saat diarahkan di rumah Saguling atau rumah kediaman keluarga Ferdy Sambo di kawasan Saguling, Jakarta Selatan adalah membunuh, bukan menghajar atau membackup. Nah, itu proses perjalanan sepanjang sidang sepanjang pekan ini. Lalu bagaimana untuk agenda pekan depan? Sudah jelas bahwa Richard Eliezer pada tanggal 11 Januari 2023 akan mendengarkan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum, sementara untuk 4 terdakwa lainnya akan diperiksa dengan posisi mereka masing-masing sebagai terdakwa. Saya jabarkan jadwalnya. Untuk tanggal 9 Januari 2023, pemeriksaan terdakwa akan dilakukan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sementara di tanggal 10 Januari 2023, pemeriksaan terdakwa dilakukan untuk terdakwa Ferdy Sambo. Sementara di tanggal 11
persis jadwalnya dengan penyampaian putusan dari jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer, akan ada juga pemeriksaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Paskalis. Oke, jadi pekan depan tampaknya cukup padat dan jadi momen-momen yang juga cukup penting. Tapi kita juga jangan sampai lupa ada kasus lain ini yang berjalan juga sidangnya, yaitu perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Nah, kemarin Verdi Sambo ini bersaksi untuk 3 mantan anak buahnya yang jadi terdakwa hingga malam kemarin sidangnya. Nah, apa saja Tifal pengakuan Sambo yang terungkap di persidangan kemarin? Yang paling menarik di sini dalam keterangan Verdi Sambo saat itu statusnya sebagai saksi untuk 3 terdakwa, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin adalah ia menyampaikan rasa percaya dirinya saat itu bahwa skenario yang ia buat ini bisa berjalan mulus. Ini terbukti dari upayanya menghubungi 4 pihak sekaligus untuk melakukan pengusutan secara hukum. 4 pihak yang dimaksud saat disampaikan dalam persidangan kemarin yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel adalah Biro Paminal Mabes Polri, kemudian Biro Provos Divisi Propam Polri, kemudian Baris Krim Polri, dan juga dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Disampaikan juga dalam persidangan bahwa di saat bersamaan dia juga mengakui akan ada potensi ada sejumlah polisi yang sungkan terhadap dirinya yang saat itu statusnya masih sebagai anggota polisi aktif, terlebih posisinya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Mabes Polri pada saat itu. Nah, hal lain yang juga membuat dia merasa percaya diri bahwa skenarionya ini bisa berjalan dengan mulus adalah upaya dia meyakinkan Richard Eliezer yang ikut melakukan upaya penembakan terhadap Yosua ini, bahwa ia sempat menyampaikan saat itu kepada Eliezer, dia berpesan kepada Eliezer tidak usah takut karena upaya dia itu menembak Yosua adalah untuk menyelamatkan istrinya dan menyelamatkan diri sendiri dari upaya skenario tembak menembak yang sempat diutarakan waktu itu ya. Kita ingat bersama saat itu skenario-nya adalah tembak menembak, walaupun pada akhirnya sempat terbongkar bahwa adalah upaya penembakan terhadap Yosua lah yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Verdi Sambo saat itu di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, yang juga disampaikan saat itu di persidangan bahwa tampaknya semuanya tidak berjalan dengan mulus, terlebih upaya dia menyusun skenario itu tidak memperhitungkan konsekuensi atau potensi risiko yang bakal terjadi di luar keinginannya. Terlebih semuanya ini disusun dengan kondisi Verdi Sambo yang masih emosional, masih marah dengan peristiwa yang terjadi atau laporan yang ia terima langsung dari istrinya Putri Chandrawati di rumah keluarga di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Hal lainnya juga disampaikan oleh Verdi Sambo kepada 3 terdakwa kasus obstruction of justice adalah Verdi Sambo sengaja tidak memberitahukan isi rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan dengan alasan untuk menghindari jangan sampai Hendra Kurniawan tidak mengikuti perintahnya. Diksi yang disampaikan oleh Verdi Sambo dalam persidangan tadi malam, daripada melawan perintah saya, lebih baik dia tidak tahu sama sekali soal isi rekaman CCTV tersebut. Itu untuk agenda yang berlangsung untuk Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Sementara di hari yang sama seharusnya ada sidang lanjutan juga untuk 3 terdakwa lain dalam kasus obstruction of justice, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto, namun terpaksa diundur karena ahli ITE yang dibawa oleh jaksa penuntut umum tidak hadir sehingga diundur ke pekan depan di tanggal 12 Januari 2023. Paskalis. Baik, terima kasih. Tifal, kita akan nantikan pekan depan lanjutan sidang dari perintangan penyidikan dan juga kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terima kasih Tifal Solesa.